Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ara Dwi Safitri dengan NIM 4312100148, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubana. Yang terhormat, Ibu Elvira Junisa, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Karakteristik Bahasa Indonesia. Karakteristik bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi ujaran yang bersifat arbiter, konvensional, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Di sini saya akan menjabarkan pengertian dari karakteristik bahasa. Bahasa yang pertama, bahasa merupakan sistem. Menurut Cher tahun 2007 menjelaskan sebagian sebuah sistem bahasa itu sekaligus bersifat sistemis. Dengan sistemis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola dan tidak tersusun secara acak atau secara sembarangan. Sedangkan sistemis artinya bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri juga dari sub-subsistem atau sistem bawaan. Dapat disebutkan sebagai sistem bawaan tersebut antara lain subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan subsistem sematik. Yang kedua, bahasa bersifat lambang. Kata lambang sering dipandang dengan kata simbol yang diartikan dengan pengertian yang sama. Menurut Cadar, Al-Wasilah tahun 1993 menjelaskan bahwa lambang atau simbol mengacu pada suatu objek dan hubungan antara simbol dan objek itu bersifat mana suka. Lambang dengan segala seluk-beluknya dikaji dalam kegiatan ilmiah dalam satu bidang kajian yang disebut dengan ilmu semiotika atau semiologi yang yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang terdapat di dalam kehidupan manusia, termasuk bahasa. Yang ketiga, bahasa bersifat arbiter. Bahasa bersifat arbiter artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib. Bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Misalnya, kuda melambangkan sejenis binatang berkaki empat yang bisa dikendarai. Oleh karena itu, tidak bisa dijelaskan, meskipun bersifat arbiter tetapi juga konvensional. Artinya, setiap penuturan suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkan bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa harus mematuhi konvensi bahasa lambang tertentu. Itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakili. Yang kelima, bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat dibuat satu satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Contohnya seperti menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purwadarminta, bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23 kosakata, tetapi dengan 23 buah kata tersebut dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Yang keenam, bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis berarti bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu yang dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, misalnya fonologis, morfologis, sintaksis, sematik, dan leksikon. Pada setiap waktu mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam tidak digunakan lagi. Yang kedelapan, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi, sebagian alat
komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi yang berupa bunyi atau gerakan isyarat. Tidak bersifat produktif dan dinamis. Karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua. Bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa dan bahasa Indonesia sebagai suatu mata pelajaran. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah, bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi media efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Menurut Suparno, DKK tahun 1954 menjelaskan bahwa karakteristik bahasa Indonesia ilmiah yaitu yang pertama, lugas dan jelas. Lugas diartikan mengandung makna apa adanya. Gagasannya jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, dan tidak berbunga-bunga. Yang kedua, objektif. Kalimat bahasa Indonesia ilmiah dikatakan objektif bila mengungkapkan sesuatu dalam keadaan sebenarnya, artinya tidak dipengaruhi oleh emosi pemakaiannya. Yang ketiga, cendekia. Bahasa Indonesia ilmiah bersifat cendekia. Maksudnya, bahasa itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Yang keempat, ringkas dan padat. Bahasa keilmuan berciri ringkas dan padat, artinya pemakaian unsur bahasa di dalamnya hemat, unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak fungsional dalam mengungkapkan gagasan yang dibuang. Yang kelima, konsisten. Bahasa Indonesia berciri ilmiah berciri konsisten. Artinya harus bersifat ajeng, taat, asas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa serupa pembentukan kata dan tata tulis, penggunaan eja, dan tata baca digunakan sesuai kaidah yang berlaku konsisten. Yang keenam, gagasan sebagai palak tolak, sebagai pangkal tolak. Gagasan menjadi pangkal tolak bahasa Indonesia keilmuan oleh sebab itu kalimat-kalimat bahasa keilmuan berorientasi pada kalimat pasif bukan kalimat aktif. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada materi saya yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.